Persistri adalah organisasi wanita yang merupakan bagian dari Ormas Persatuan Islam atau Persis yang mewadahi peran dan kontribusi para istri muslim dalam bidang dakwah, pendidikan sosial, dan keumatan. Persistri berfungsi sebagai sarana pembinaan akhlak, peningkatan pemahaman keagamaan, serta penguatan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Persistri Desa Banjaran Kabupaten Bandung mengisi kegiatannya dengan berbagai kegiatan yang bertemakan keagamaan juga pendidikan kewanitaan. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah pengajian rutin setiap hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10 pagi bertempat di Masjid Pesantren Persis 31 Banjaran Kabupaten Bandung dengan mubaligot-mubaligot yang tentunya sesuai dengan bidangnya. Tujuan diadakannya pengajian rutin ini adalah menjadikan anggota dan simpatisan Persistri supaya menjadi wanita yang cerdas dan tentunya paham agama sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nenden Kurniasi bersama Ibu Heni Siti Suheni SKOMI akan mengulas atau membahas tentang pimpinan jamaah Persistri yang ada di Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya, kesediaannya untuk saya wawancarai dalam menunaikan tugas kuliah saya. Insya Allah. Ini Bu berkaitan dengan Persistri, khususnya di pimpinan jamaah Banjaran. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Persistri itu apa? Kemudian khususnya di Banjaran itu berdirinya tahun berapa? Persistri sendiri adalah sebuah jamiah atau organisasi yang sama seperti Persis, di mana bergerak satu organisasi yang khusus bergerak lebih banyak di bidang pendidikan, berbeda dengan organisasi Muhammadiyah, di mana mereka lebih banyak di bidang pendidikan dan keagamaan. Kalau Persis lebih kepada bagaimana atau Persistri mengembalikan ibadah umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Persis sendiri di Banjaran itu berdiri tahun 45-an, kemudian tahun 56 mulai ikut muktamar dari Persis Banjaran. Kemudian kalau untuk Persisnya sendiri tahunnya saya tidak terlalu tahu pas tahun berapa, hanya sekitar tahun 60-an 70-an itu Persisri sudah ada di Banjaran, dimulai dengan Yoyo Allahu Yarhamuha, kemudian dilanjutkan oleh Bu Haji Tin Sumartini. Sudah ada beberapa generasi. Ya, kemudian di Persistri itu khususnya kegiatan apa saja sih sampai sekarang itu? Yang pendidikannya mungkin apa, dakwahnya mungkin apa? Ya, kalau mohon maaf kalau tadi salah ya, kalau Persistri itu bukan cuma yang pendidikan gitu ya. Kalau organisasi yang lain, nah ada yang khusus di pendidikannya atau ada yang dua-duanya sama dengan kita. Tetapi kalau Persistri lebih bagaimana umat itu kemudian menjadi tahu, kemudian paham dan mengamalkan ajaran yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bentuk kegiatannya kita lebih kepada pengajian atau yang lebih banyak khusus untuk di jamaah Banjaran, karena kita adalah bentuk dari bagian Persistri itu, di mana Persistri itu ada yang disebut dengan jamaah, kemudian ranting, kemudian
cabang, kemudian pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan kemudian pusat. Nah, karena memang pusatnya yang membuat aturan QAQD, kemudian ada juklak juknis, maka otomatis kita itu mengikuti sesuai dengan apa yang diarahkan pada QAQD dan juga juklak juknis, di mana diantaranya kegiatan untuk persisi jamaah itu ada bentuk pengajian dan bentuk halakoh gitu. Ada materi-materi yang tematik untuk lebih menggali satu tema di mana lebih diutamakan supaya persisri itu bertanya gitu dengan cara tanya jawab gitu, tidak satu arah tapi ada timbal balik gitu, supaya lebih paham mereka dengan masalah-masalah agama Islam khususnya yang sekarang. Itu biasanya minggu atau 1 bulan sekali atau ya kalau lihat dari juklak juknis, sebetulnya halaqah itu diadakan tiap minggu, tetapi tidak memungkinkan bagi jamaah itu untuk selalu mengadakan halaqah tiap minggu. Akhirnya tiap bulan, 1 bulan sekali ada halaqah, sementara yang 3 minggunya itu diisi dengan pemberian materi-materi oleh ustadzah atau mubalighah yang berbeda gitu. Mubaligh dan ada mubalighah ada. Kalau di jamaah Banjaran itu ada mubalighnya, yaitu pada Jumat ketiga itu ada Pak Haji Om Surahman yang mengisi acara. Nah, Ibu kan salah satu mubalighah di pimpinan jamaah Persistri ya Bu ya? Insya Allah mubalighah PC sebetulnya. Oh iya. Termasuk di cabangnya tingkat kecamatan. Ya. Tetapi bagi saya sebetulnya tidak menjadi masalah kita di mana levelnya gitu ya, atau di PC, mau di PR, mau di jamaah. Tetapi bagi saya bagaimana kita itu menjadi khairun nas, itu yang paum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain begitu. Ya. Mungkin ada cerita, mungkin ada pengalaman yang paling menarik gitu selama Ibu mungkin ada jadwal pengajian di setiap jamaah atau tempat-tempat yang sebetulnya saya mengenal Persis itu dari kecil. Jadi ketika saya sekolah di SD dan diajarkan guru agamanya itu bukan dari Persis ya, dari Nahdlatul Ulama, orang NU. Saya di rumah sudah diajarkan ajaran Persis. Bapak saya melalui buku-buku Ahasan. Otomatis bagi saya mendengar nama Persis itu tidak terlalu asing. Kenapa? Ada masa kecil saya yang ketika pulang sekolah itu seperti orang gila yang diiringi oleh anak-anak yang lain dan dijuluki Persis seperti itu. Jadi sampai sepatu saya hilang, tas saya juga hancur karena seperti orang gila yang kemudian rame dijuluki orang Persis gitu. Nah itu setelah SMP kemudian saya ke pesantren, dan awal mula itu saya kemudian mencintai Jamiah Persistri ini, di mana sebelumnya hanya sebuah pengajaran dari bapak saya yang kemudian bagi saya itu adalah pilihan hidup. Kenapa? Karena saya waktu SD diajari oleh orang ustadz dari NU, kemudian ketika sekolah SMP saya di Muhammadiyah, otomatis saya mengenal agama itu seperti orang Muhammadiyah. Tapi kemudian ketika saya menjadi santri di pesantren Persis, bagi saya menjadi orang Persis atau sekarang gelut dan aktif di organisasi Persisri itu adalah sebuah pilihan hidup. Agak susah ya kalau dibilang mana yang paling berkesan, yaitu ketika sebetulnya yang paling enak itu ketika kita mendakwahi orang-orang di luar Quran Sunnah. Kenapa? Karena tantangannya itu yang An-Nahl 125 itu betul-betul gitu kan. Kita bermusyawarah dengan mereka dengan cara yang baik gitu. Seperti itu. Jadi tidak bisa kalau kita berbicara ke orang Persis itu saklek. Ini haram, ini tidak mau dikerjakan. Ini harus dikerjakan. Nah, ketika kita berbicara di wilayah bukan Persis itu tidak bisa seperti itu. Ada teknik yang
kalau kita berbicara ini haram, tidak haram, tapi ini tidak ada contohnya dari Nabi. Oh, itu ya bukan haram ya Bu Ustaz, tapi tidak ada contohnya. Iya, padahal eta kene gitu. Hanya harus ada teknik tersendiri gitu. Kenapa? Saya dulu ketika kuliah di komunikasi menikmati itu. Kenapa? Karena bagaimanapun tidak ada sesuatu pun yang akan mandang sebetulnya ketika kita berkomunikasi dengan baik gitu. Paling jauh tempatnya di mana Bu gitu? Selain maksudnya kan tingkat desa ya. Iya. Yang paling jauh mungkin kemana gitu? Penjadwalan yang sebagai mubaligo. Karena memang saya tadi sama guru saya selalu dikatakan nggak usah sedih ketika kita tidak di level mubaligo PD, mubaligo PW, mubaligo PP. Yang penting umat butuh dengan ilmu kita gitu. Saya pernah ceramah yang paling mengesankan itu ketika saya ceramah di Telkom, di Pos, di PLN tingkat Jabar gitu kan, di Pos tingkat Jabar, kemudian ada juga di Sumedang ketika yang PLKJ. Pada saat katanya tidak ada seorang pun di sini yang pernah tampil mubaligot karena harus selalu mubalik. Sampai ditanya itu mubaligotnya geliste gitu kan, mubaligotnya ngoraken itu gitu kan, sampai ditanya seperti itu. Jadi saya yang pertama kali ketika pada ada pengajian tabligh akbar yang bagi mereka itu aneh gitu. Kenapa? Karena biasanya hanya persis aja yang begitu, tapi mereka bisa terima bahwa apa yang saya sampaikan itu bagi mereka menarik katanya gitu. Jadi di samping paham menarik gitu. Itu yang terjauh kemana ya, Bandung, kota Bandung, mana lagi Ciamis, kemudian di Majalaya apa ya. Jadi agak memang jauh gitu. Kadang-kadang saya ke kota Bandung, kadang ke tempat yang lain gitu. Berarti alhamdulillah ya sudah istilahnya sudah pernah keluar kota untuk menjadi mubaligot. Ya. Sama ke luar negeri. Amin Bu. Masya Allah, berarti pengalamannya sudah luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan pernah yang menarik ketika corona itu saya jadi pembicara di UPI ya. Nah, gitu meskipun HP ya, streaming ya, gitu, seperti itu, tapi alhamdulillah gitu, sambutannya baik. Alhamdulillah. Mungkin terakhir Bu ini ya, pertanyaan terakhir, mungkin apa saran dan harapan Ibu untuk anggota Persistri ke depannya, mungkin untuk mubaligot yang mungkin sekarang dari pemudi misalnya. Ya, saya selalu berpikir bahwa kedepannya kita butuh generasi muda yang mau turun, bahwa banyak daerah-daerah yang masih membutuhkan anak-anak muda. Kalau usia saya sudah masuk nenek-nenek gitu kan, butuh generasi muda yang mau istilahnya teh lamokot ku kesang gitu. Jadi tanpa ada pamrih, tanpa apapun mau mengajar untuk orang-orang Islam ini betul-betul paham tentang agamanya, mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak. Nah itu sebetulnya dibutuhkan untuk umat. Saran saya untuk mubalig atau mubaligo tetap harus belajar. Kenapa? Jangan sampai mustami dengan mubalig atau mubaligonya lebih pintar mustaminya, karena itu memalukan. Dan harus selalu belajar yang paling aktual dari Persis begitu kan. Apa yang terbaru, apa yang paling hangat, apa sudah di mana materinya, itu seorang mubalig atau mubaligo itu harus tetap belajar. Yang kedua, saran saya untuk calon anggota Persistri, untuk Persistrinya itu sendiri, jangan pernah berhenti untuk tolab ilmu. Kenapa? Karena seberapa ilmu yang dia dapat, seberapa yang dia amalkan, itu yang akan menentukan kedudukannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi yuk sama-sama belajar, mustaminya belajar supaya lebih pintar di dalam agama, kemudian mengamalkannya lebih bagus lagi. Kemudian untuk para mubaligo, jangan pernah malu untuk belajar. Kenapa? Jangan sampai antara ilmu mustami dengan mubaligonya lebih pintar mustaminya. Dengan begini, ketika
ada ustad yang mau baligo yang menerangkan anu mustamina teh arapalin gitu kan geus apal gitu. Tinggalan zaman. Nah, iya gitu. Kemudian salah di nerangkeunana teh gitu kan. Nah, itu akan kelihatan sekali. Seperti halnya di zaman Rasulullah kan sahabat-sahabat itu belajarnya itu pada usia yang sudah uzur, sudah sepuh. Tapi mereka tidak malu untuk belajar. Sampai akhirnya mereka dipanggil oleh Allah, itu mereka akan didatangi oleh semua sahabatnya, kalau istilahnya itu sedang bagi waris. Bukan diberikan harta, tetapi jangan-jangan di orang sahabat tersebut ada ilmu yang belum tersampaikan kepada orang lain, dan itu bagi mereka menjadi orang yang menyembunyikan ilmu. Itu sehebat itu mereka belajar kepada Rasulullah. Maka saya selalu mengapresiasi untuk mustami, terutama anggota yang mau belajar. Kenapa? Karena orang yang tolak ilmu itu selamanya akan menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah. Kenapa? Karena hakikatnya dia sedang bersusah payah untuk mencari jalan ke surga. Barangkali itu saran ada saya. mubaligot yang lebih hebat lagi ya Bu ya. Termasuk Bu Nenden ya ke depannya. Amin. Aminkan saja dulu. Amin. Semoga menjadi belajar terus ya. Bukan mubaligot dan bukan mubalighot gitu ya. Insya Allah Bu. Iya. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan video wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya. Khususnya bagi saya yang melaksanakan. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Sekian dulu mungkin wawancara saya dengan Ibu Heni Siti Suheni Eskomi, salah satu mubaligot di PC Persistri Banjaran Kabupaten Bandung. Kebetulan di Jamaah Banjaran. Ya, yang ada di Jamaah Banjaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.